Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang ketiga belajar PHP dasar. Ini saya akan menjelaskan lagi. Ini kita terakhir di manipulasi string. Manipulasi string. Sini ya. Di manipulasi string ada dot operator. Jadi dot atau titik operator adalah operator yang bisa kita gunakan untuk menambahkan string dengan data lain. Bisa string atau tipe data lainnya. Sebenarnya kita bisa menggunakan plus untuk menambahkan string. Namun jika kita coba tambahkan string dengan tipe data number, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, direkomendasikan menggunakan dot untuk menambah string dengan data lain. Jadi, karena ada problem type juggling di PHP, dia otomatis mengkonversi dari string menjadi integer. Jadi, saat kita menggunakan operasi plus untuk menambahkan dua buah string, dia akan menganggap bahwa ini adalah operasi matematika. Jadi tidak disarankan menggunakan plus untuk menambah string. Dan lebih aman kita menggunakan dot operator. Jadi string ditambah string cukup tulis dengan string dot string. Gitu ya. Nah, contoh kode dot operator. Nah, di sini ada yang namanya PHP end of line. Apa ini? Ini sama fungsinya seperti end ini. Tapi lebih familiar. Yang di video katanya lebih familiar pakai PHP end of line. Kita coba lihat di manipulasi string. Kita bikin dulu. String ini nah jadi ya seperti ini ya, ada ini cara menambah string yang nggak perlu repot-repot seperti ini ya, tinggal pakai dot exponent tambah dot name yang ini dot php end of line langsung itu ya. Lalu kita lanjut dulu ke slide-nya. Nah, ada konversi ke number dan sebaliknya. Ini adalah kadang kita sering melakukan konversi tipe data dari string ke number, int atau float, atau sebaliknya. Di PHP untuk melakukan konversi cukup mudah. Kita hanya perlu menggunakan tanda kurung. Tanda kurung dalamnya tipe data. Tipe data untuk string adalah string. Untuk number kita bisa menggunakan int atau untuk integer dan float untuk floating point. Ini ya, konversi ke number. Nah, ini untuk mengubahnya di string. Terus ini untuk mengubahnya di integer. Nah, ini untuk mengubahnya di float. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini untuk mengubah ke string, untuk mengubah ke integer, dan untuk mengubah ke float. Seperti itu. Lalu sini mengakses karakter. String di PHP seperti array karakter, di mana kita bisa mengakses data tiap karakternya menggunakan kurung siku. Sama seperti di array, indeks pertama dimulai dari 0. Jika kita mengakses indeks melebihi karakter string, maka akan terjadi error. Akses karakter seperti ini ya. 0.php end of line. Itu dia ini contohnya nih. Nih. Kalau ini kan ada per huruf. Di indeks pertama itu ada Z,
indeks 0 itu ada Z, indeks 1 ada ada A, indeks 2 ada F, indeks 3 ada A. Indeks 3 ada A. Lalu sekarang manipulasi string. Sini namanya variabel string. Ini adalah khusus string menggunakan double quote atau hardlock. Kita bisa menggunakan karakter dollar untuk mengakses variabel. Ini memudahkan ketika kita ingin menggabungkan string dengan variabel. Cara penggunaannya adalah dengan menggunakan karakter dollar lalu diikuti dengan nama variabelnya. Ini ya. Kalau di codingnya ini tinggal menggunakan ini. Lalu curly brace itu terkadang kita butuh menggabungkan variabel dengan string tanpa ada spasi. Nah, ini akan menyulitkan kita jika hanya menggunakan variabel parsing. Jadi di PHP untungnya ada kurung perawal sebelum menggunakan variabel parsing. Ini. Ya. Jadi ada var Java. Di sini this is var, dimasukin Java-nya. Sini gunanya kayak ini. Misalnya ingin menambahkan ada satu huruf. Misalnya harusnya Java tapi malah tulis Java. Kita ingin menambahkan S di belakangnya nih. Jadi kita tinggal seperti ini. Kita lihat ya. Di sini kita tulis PHP. Ini ya, pertama tadi ini yang caranya yang report ini yang lebih simpel dan hasilnya sama. Jadi contoh kalau mau pakai value sama hasilnya. Ini untuk mengubah ya, yang awalnya integer jadi string, di sini jadi berubah jadi string. Lalu yang awalnya string jadi integer di sini. Ya awalnya string juga di sini jadi float gitu. Dan ini untuk indeks indeks per ya, ini ada Z nih seperti saya bilang tadi, Z A F A. Nah ini hello Java sama PHP. Nah ini nih yang saya bilang yang harusnya mungkin Java tapi ketinggalan S ini sama, tinggal tambah var namanya, lalu nanti this is var tambahkan S langsung belakangnya gitu ya. Kita lanjut ke if statement. Nah di if statement dalam PHP if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Jadi hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression. Yes, seperti ini ya. Ini untuk satu statement. Nah, ini untuk ada satu kondisi, sini ada dua kondisi. Nah, seperti ini contohnya. Kita buka if statement. Ya. Bikin dulu. Ya. Ini ada
sini aja, saya copy saja langsung ya. Nah di sini misalnya nih ada nilai 70 dan 190. Jika nilainya lebih dari 75 dan nilai absennya lebih dari 75, maka keterangannya akan ada lulus seperti ini. Nih. Jika nilai lebih 75 dan 75 selamat Anda lulus. Itu. Lalu ada yang namanya else statement. Jadi blok if akan eksekusi ketika if bernilai true, tapi kadang kita ingin menggunakan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false. Jadi kita ingin menjadi misalnya nih nilai if, terus if-nya ini false, maka kita ingin dia akan langsung menjalankan kondisi berikutnya. Nah, caranya kita tambahkan yang namanya else statement. Ini ya, sini ada if. Nah, ini else-nya. Ini contoh. Nih, sini ada if. Kalau nilainya lebih dari 75 dan nilai absennya lebih dari 75 selamat Anda lulus. Dan jika tidak, otomatis di bawah 75 maka keterangan yang keluar akan maaf Anda tidak lulus. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut lalu statement else sintaksnya, lalu ada kode ya, kode seperti ini yang saya bilang tadi. Lalu ada else if statement. Nah, kadang dalam if kita butuh membuat beberapa kondisi. Nggak mesti, kita kadang butuh beberapa kondisi, nggak cukup dua doang. Jadi kasus seperti ini di PHP kita bisa menggunakan else if statement. Else if di PHP bisa lebih dari satu, bisa sebanyak-banyaknya. Pada else if di PHP bisa menggunakan else if atau else if digabung. Tapi biasanya pakai else if. Ini ya contohnya, contoh sintaksnya. Ini ada contoh kodenya. Kita lihat saja. Nih seperti ini. Nih jika nilainya lebih dari, ini kan ada keterangan nilai ya, nilai dia, si dia ini nilainya 80 dan 90. Nah jika nilai dia lebih dari 90 dan nilai absen lebih dari 90, maka yang akan keluar adalah nilai Anda A. Tapi jika tidak, maka ada pilihan lagi, nggak langsung otomatis semuanya, nggak langsung. Jika tidak, ada deskripsinya lagi, ada syaratnya lagi gitu. Harus gimana? Ada kondisi satu lagi yang mungkin bisa terpenuhi gitu. Jadi jika nilai dia kalau misalnya kurang dari 90 tapi masih lebih dari 80 dan absen lebih dari 80, maka nilai Anda B. Itu juga yang bawah, jika nilai dia lebih dari 70, kurang dari 80 dan lebih dari 70, nilai Anda C. Kurang dari 70 dan lebih dari 60, nilai Anda D. Dan baru ketika ini semua kondisinya tidak terpenuhi, terakhir kita bikin else terakhirnya. Dan di sini kita tidak perlu pakai deskripsi lagi apa yang harus dipenuhi, karena kita cukup deskripsi di sini. Dan jika semua kondisi di atas ini tidak terjalankan, maka akan langsung ke else ini, opsi terakhir yaitu nilai Anda E. Langsung seperti itu ya. Lalu di sini ada sintaks alternatif, yaitu cuman ganti pakai tanda yang biasa kita pakai tanda kurung kurawal ya, seperti ini. Tapi ini pakai tanda titik 2. Bedanya adalah else-nya tidak bisa dipisah, else harus digabung, else ini. Dan juga di akhir kita harus tambahkan end if seperti ini. Nah yang ini, yang kedua ini harus ini, itu kita tanda titik dan semuanya yang biasanya kurawal ya kita tanda titik, lalu di akhir kita pakai end if. Coba jalankan ya hasilnya.
karena nilai kita 80/90, di sini kita masuk kategori lulus, dan di sini dan juga di sini sama ya, cuma bedanya kita masuk kategori dalam nilai B di keluaran seperti ini. Lanjut ke switch statement. Switch statement, kadang kita hanya butuh menggunakan kondisi sederhana di if statement, seperti hanya menggunakan perbandingan. Switch adalah sebuah statement percobaan yang sama dengan if, namun lebih sederhana cara pembuatannya. Kondisi di switch statement hanya untuk perbandingan dan sama dengan. Ini switch statement. Sudah ada nilai, lalu ada break, case B, case C. Kita lihat langsung saja ya. Gimana? Switch case kah? Kayaknya ya switch case. Ntar saya cek lagi. Ya, ini switch case ini ya. Bikin lagi. Switch case. Lalu kita copy aja yang ini ya. Jadi di sini ada switch, case-nya adalah nilai A. Jika nilainya A gitu, ini kan kita tetapkan nilai A. Nilainya A, maka ada lulus dengan sangat baik. Break, langsung di nggak lanjutin gitu. Kalau langsung case B, kalau case B dan case C, kalau nilainya B atau C, maka Anda lulus, cuma Anda lulus saja. Dan jika case-nya D, maka Anda tidak lulus. Defaultnya, nah, dan defaultnya yang terakhir sama ya, Anda tidak lulus juga. Mana dia? Nih. Seperti ini. Sintaks sama seperti if statement tadi, switch statement juga bisa menggunakan tanda kurung tanpa menggunakan tanda kurung karena awal. Namun di akhir switch statement sama seperti yang if tadi. Kalau tadi itu apa terakhir? Akhirnya sintaksnya itu end if kan. Kalau di sintaksnya di sini itu pakai add switch. Sama ya, nggak mulai dipisah juga, harus digabung tulisannya. Contohnya di sini, nah ini bisa tanda kurung awal pakai tanda kurung 2, lalu sisanya sama, dan terakhir yang pengganti dan untuk tanda kurung awal terganti dengan end switch. Nah, ya. Switch case. Tuh, karena nilai kita adalah A, maka dia bacanya akan saya kita Anda lulus dengan sangat baik. Seperti itu. Lalu ada sintaks alternatif. Nah, sekarang kita pindah ke ternary operator. Ini ternary operator, kadang ada kasus kita butuh menggunakan pengecekan kondisi menggunakan if statement. Lalu jika benar, kita ingin menggunakan nilai terhadap variabel dengan nilai X, dan jika salah nilai Y. Menggunakan if statement pada kasus seperti bisa disingkat menggunakan ternary operator. Operator menggunakan kata kunci, tanya dan tanda titik 2. Kode bukan ternary operator. Ini yang repot ya, yang
Gulik lah istilahnya. Dan karena ada yang namanya ternary operator, maka kita bisa dari yang sepanjang ini harus pakai if harus ini, kita langsung seperti ini. Cukup menggunakan tanda tanya dan tanda kurung 2. Nah, lihat ya. Tambah itu ada di ternary operator. Sini ternary operator kita tulis. Ini kita copy aja. Ini sini keterangannya itu kita masukkan gender yang isinya cewek. Nah, jika hi lalu gender, jika dia pria maka kita langsung mengeluarkan hi bro, dan jika tidak langsung ya, gak mesti cewek mau ditulis apa, pokoknya bukan cowok pun juga tetap nanti bacanya hi nona, seperti itu. Wah, intinya yang bukan pria itu ya. Kita coba ini ternary itu hi nona. Coba kita bikin misalnya apa deh, hewan dah, hewan jalan nggak deh, harusnya sih jalan karena kita nggak pakai keterangan kalau mungkin yang masuk setelah itu ada hi nona gitu, baru kasih keterangan cewek, baru kita kasih keterangan hi nona. Nah nih sama kan, walaupun kita masukin hewan keluar untuk hi nona itu. Lalu setelah ternary operator kita punya null coalescing operator. Sebenarnya kita tahu bahwa data kosong direpresentasikan dengan data nol di PHP, dan hal yang paling repot di PHP adalah mengecek apakah sebuah data atau tidak, data itu ada atau tidak, dan juga apakah data tersebut isinya nol atau bukan. Biasanya untuk melakukan itu kita perlu menggunakan pengecekan if statement dengan function isSet. Tapi ini repot, dan untungnya di PHP ada null coalescing operator menggunakan tanda tanya 2 kali. Ini ya. Ini tanpa, ini ribet banget pakai if, isSet pakai else pula. Nah, karena adanya null coalescing operator, kita nggak perlu pakai if terus, tinggal pakai tanda tanya 2 kali seperti ini. Nah, cek saja null coalescing operator tambah null coalescing operator .php. Langsung copy saja di sini. Nih, biasanya seperti ini ya. Nah, seperti ini action ini create, karena itu sudah action ini create ya. Lanjut ke sini, lalu ada for loop. For loop ini adalah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Kalau kode terdapat dalam for selalu diulangi sama kondisi for terpenuhi. Ini sintak pelanggar for ini statement, kondisi for statement.
Init statement akan eksekusi hanya sekali di awal sebelum perulangan. Kondisi akan lakukan pengecekan setiap perulangan jika terus perulangan akan dilakukan, jika false perulangan akan berhenti. Post statement akan dieksekusi setiap kali di akhir perulangan. Init statement, kondisi, dan post statement tidak wajib diisi. Jika kondisi tidak diisi, berarti kondisi selalu bernilai true. Jadi, kalau selalu bernilai true, maka dia akan terus mengulang dan tanpa henti. Seperti ini contohnya. Nih, ini nggak diisi nih. Maka dia akan tanpa henti akan selalu mengulang. Itu kita tulis di mana? For loop nih, ini saya langsung bikin yang ada isinya ya. Pokoknya dia kalau nggak ada isi, dia kalau nggak ada isi itu bakal ngulang terus. Nah, seperti ini nih, for loop sampai berapa ini, tapi atasnya masih for loop semua. Ini kalau Anda kosongkan isinya seperti itu ya, buat for loop. Biasanya ada sini. .php ini kita isi ini. Nih, nah ini dengan kondisi yang saya tulis ini. Nah, nanti yang berat ini untuk kondisi kan, ini ada kondisi sekalian aja deh yang kondisi, dan ini sintaknya kalau diperlukan dengan init statement. Sintaknya ada perasaan sini ada perulangan dengan init statement untuk 10. Lalu di sini ada dengan post statement. Bukan susah ya sintaksnya. Bentar saya cek dulu. Nggak ada, langsung ya. For loop iya langsung guys. Nanti hasilnya seperti ini kan, dia seperti ini hasilnya nanti. Oke. Ini kan untuk 1 jika kurang dari 10 maka akan terus ditambah sampai nanti mentoknya ada 10 gitu. Otomatis kalau udah 10 berarti udah sampai ya, berarti dia nggak akan jalan lagi. Ini itu ada gambar menjadi 10. Nah di sini kebalikannya, dari 10 jika nilainya selalu kurang dari 1 maka akan terus dikurangi sampai hasilnya 1. Ini dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Seperti itu ya. Nah, kita pindah. Ini statementnya mana ya? Saya nggak ketemu. Ini statement. Nggak ada. Kalau ini statement ini nggak salah sama juga untuk yang tadi juga. Oh ini pengisian di atas ini, yang paling atas ini kan cuma satu doang yang diisi. Ini initnya masuk dan ini postnya masuk, alias semuanya lengkap, cuma beda penulisan doang, cuma dimasukin ke dalam tanda kurungnya gitu. Saya pakai yang nih, yang di akhir saya masukin semua. Kalau yang nggak dimasukin itu nanti jadinya seperti yang itu, yang pertama, yang ini. Dan itu jauh lebih simpel kalau langsung dimasukkan semuanya saja. Kalau memang ada isinya, masukkan aja seperti ini. Nah ini sintaksnya. Kalau mau saya udah langsung pakai sintaks tadi, contoh sintaksnya.
Ini kamu dibuka nih. Kalau pakai sintak itu tanda 2 dan triggernya N4, itu doang bedanya. Lalu kita lanjut ke while loop. While loop sini tambahkan dulu while loop.php. Jadi kita isi ini. Nah, ini while loop ini ada slide-nya. While loop adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibandingkan for loop. Di while loop hanya terdapat kondisi perulangan pada ini statement per statement. Jadi intinya lebih simpel. Ini sintaknya. Ini ya, sama seperti tadi. Kalau kurang dari 10 maka harus ditambah. Ini juga, ini untuk sintaksnya. Pakai tanda titik 2 dan ini N2. Kita coba jalankan ya. PHP ini sama, cuma ini lebih simpel, lebih sederhana gitu. Sintaksnya tadi udah dilihatkan juga. Lalu ada dua while loop. Nah, ada while loop ada perulangan yang mirip dengan while, tapi perbedaannya hanya pada pengecekan kondisi. Jadi pengecekan kondisi di while loop dilakukan di awal sebelum perulangan dilakukan, sedangkan di do while loop dilakukan setelah perulangan dilakukan. Oleh karena itu, di dalam do while loop minimal pasti sekali perulangan dilakukan walaupun kondisi tidak bernilai true. Itu ini contoh dari do while loop. Kita juga udah ada do while loop. Do while loop yang ini ya. In do while loop. Ini kita copy aja. Ini cuman bedanya itu minimal, kalaupun dia nggak true isinya, dia akan mengulang sekali. Itu. Kalau yang lain kan nggak akan ngulang, dia langsung kosong. Jadi kalau do while loop dia akan langsung, coba kita contohkan ya. Ini kita salahkan dia jadi 100. Nanti dia minimal akan nulis 100. Enggak, oh langsung 100 ding. Oh sini salah, di sini harusnya 100. Oh, intinya kalau salah repot cuy, mau jalanin lagi. Saya kepepet ini udah lah ya. Nih yang true-nya aja saya lihat tuh. Oh, sama aja. Dia kalau false maka dia akan jalanin minimal sekali. Kita lanjut ke break and continue. Pada switch statement kita sedang menggunakan kunci break, yaitu menghentikan case dan switch. Sama dengan perulangan, break juga digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Namun beda dengan continue digunakan untuk menghentikan perulangan saat ini, lalu melanjutkan perulangan selanjutnya. Yang kode break kita udah belajar, langsung continue. Nah di continue ini, jika if-nya ini itu akan langsung di skip gitu, akan langsung lanjut ke sini seperti itu. Kita lihat deh. Continue. .php kita isi ini. Ini kalau kita ingin menambahkan ini ya 1 sampai 100 dan kita hanya ingin menampilkan yang ganjil. Ini sama 0.
Itu. Jadi yang tidak ganjil maka dia akan di skip dengan continue-nya. Itu. Coba PHP continue. Nih, keluar cuman ganjilnya doang. Tapi yang genap itu bakal di skip sama continue-nya seperti itu. Itu ya cara kerja continue. Lanjut ke for each loop. For each loop, kadang kita biasa mengakses data array dan menggunakan perulangan. Tapi menggunakan perulangan sangat bertele-tele. Kita harus membuat counter, lalu masuk array lagi, menggunakan counter yang kita buat. Namun untungnya di PHP terdapat sebuah for each yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh data di array secara otomatis. Ini yang report ya tanpa for each. Dan ini langsung menggunakan for each. Ini for each. Dan ini for each untuk map ya, yang pakai key. Nih. Kita coba deh yang for each ya. For each. Ini ada dua, nanti saya contohkan dua-duanya. For each .php. Ini kita copy aja. Ini untuk cara repotnya harus manggil satu-satu. Kita jalankan dulu deh. Nih, data kenal gitu. Tapi kalau ini dia nggak perlu pakai, sebenarnya bisa kalau pakai indeks, tapi apa ya tambahannya lupa. Nah, dia kalau mau pakai indeks nanti sama juga kalau ada data ke nol. Tapi ini rata-rata kan nggak butuh indeks ya. Ini langsung saja pakai for each names as name, dan nanti akan keluar semuanya data Java, gitu. Nah, ini untuk map posisi first name ada Java. For each person as key, ini person, namanya person, dan ini key-nya adalah value, maka echo key .2 value. Nih, key mana deh? Key first name, dan value-nya Java. Key middle name, value-nya Java. Key last name, value-nya Java. Nah, oke segitu dulu ya. Besok kita lanjut ke Goto operator. Thank you sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.